Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbahna bi fitratil Islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Dan berbekallah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Afdalul ibadi yawmal qiyamati indallahil hammadun. Hamba-hamba Allah yang paling mulia kelak di sisi Allah, mereka yang ketika di dunia paling banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sekian kalimat pujian kepada Allah, kata Sayyidina Ali, kalimat Alhamdulillah kalimatun ahabbahallah, kalimat yang paling Allah Subhanahu wa taala suka. Bersalawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Saya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berkumpul berjumpa dengan beliau di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Apalagi kita sekarang berada di bulan Rabiul Awal, bulan di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir. Dalam satu tahun ada 12 bulan yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12. Dan masing-masing bulan dari 12 itu ada beberapa kejadian yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Quran. Ada bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran, karena ada kejadian besar di bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran. Ada bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala sebut dengan hurum, bulan-bulan yang Allah muliakan. Ada 4, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ada bulan Rabiul Awal menjadi bulan istimewa karena di bulan itu anugerah besar Allah Subhanahu wa taala hadirkan kepada kita, yaitu lahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di bulan di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, kita menghadirkan rasa gembira, lalu kemudian bersyukur, dan berkat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita berada di nikmat yang paling terbesar dalam hidup ini, yaitu nikmat iman dan kemudian nikmat Islam. Kalau bukan karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak berada di nikmat yang paling terbesar tersebut. Sedangkan Abu Lahab bergembira saja Allah Subhanahu wa taala ringankan azabnya, yang dia tidak beriman. Lalu bagaimana dengan orang yang beriman, bergembira berjumpa dengan bulan Rabiul Awal, mengulang kembali sejarah itu, bersyukur kepada Allah, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentu lebih banyak kelipatannya dari sekedar apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Abu Lahab. Baik, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah membacakan tafsir surat An-Naba, dan saya tengok kalau kita bahas dari surat-surat yang agak lebih panjang, sambungannya agak lebih lama, maka saya baliklah ke surat yang paling hujung supaya kemudian lebih cepat kita ingat, karena surat itu secara otomatis banyak di antara kita yang sudah menghafalnya. Maka kita akan mengawalinya dengan surat An-Nas. An-Nas itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maknanya manusia, dan nama surat itu diambil dari salah satu ayat, salah satu kata yang ada di dalam surat tersebut. Dalam surat An-Nas ada kata Qul a'udzu birabbin nas. Jadi kata An-Nas itu diambil dari potongan kata, potongan kalimat yang ada di ayat yang pertama. Itu kata An-Nas. Lalu kemudian surat ini selain disebut dengan surat An-Nas, juga dia disebut dengan surat Mu'awidhah.
Muawwidzah itu surat yang digunakan untuk memohon perlindungan. Karena dua surat berurutan dengan diawali qul a'udzu, ada qul a'udzu birabbin nas, ada qul a'udzu birabbil falaq, maka dua surat itu disebut dengan muawwidzatain, dua surat yang digunakan untuk mohon perlindungan. Karena kata a'udzu maknanya aku berlindung, maka dua surat ini disebut dengan surat muawwidzatain. Dan dua surat ini dua-duanya Allah Subhanahu wa taala turunkan di Madinah, sehingga disebut dengan madaniyah. Kalau surat itu Allah Subhanahu wa taala turunkan di Makkah, maka sebutannya adalah Makkiyah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keistimewaan surat Al-Falaq, surat An-Nas, karena secara keutamaan rata-rata digabungkan menjadi satu. Di antaranya yang bercerita Uqbah bin Amir, ia berkata, baina ana aqudu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika aku berbonceng di belakang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Rasul itu biasa ketika memakai kendaraan di belakangnya ada sahabat. Artinya ketika menaiki kuda dan lain sebagainya ada sahabat yang diletakkan di belakang. Maka jauh-jauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepada kita, man lahu fadlu zuhrin falyaqut man la zuhralah. Bagi orang yang punya kelebihan tempat duduk di tunggangannya, maka naikkanlah orang yang tidak punya tunggangan. Maknanya kalau kita punya kendaraan, ada kawan yang tak punya kendaraan, tumpangkan. Nah, itu sejak zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi tradisi. Tapi belakangan ini sudah agak tergeser. Orang lebih pilih naik Grab, orang lebih pilih naik yang lainnya dibanding kemudian numpang dengan kawan. Dan kawannya pun jarang yang mau menumpangkan kawannya. Tapi kalau dulu saya masih ingat betul waktu kecil-kecil, karena di kampung itu yang punya sepeda motor hitungan 1-2 orang sahaja, lalu ke rata-rata sepeda. Kalau kemudian kita mau keluar atau ada orang yang berjalan kaki, itu biasa orang akan menumpangkan. Pasti akan ada orang yang menawarkan untuk menumpangkan. Kalau sekarang ada orang menawarkan tumpangan, Bapak Ibu? Ini agak payah nih. Takut ya. Sekarang takut pula. Sekarang takut orang menawarkan tumpangan. Tapi ini diantara hal yang istimewa. Artinya dalam interaksi sesama itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan menjadi orang yang pemurah. Kalau kita diberi lebih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, makanya libatkan orang yang barangkali Allah Subhanahu Wa Taala belum berikan nilai lebih. Nah, diantaranya itu adalah tunggangan. Lalu kemudian idqalali, pada waktu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, ya Uqbah, ala tarkab. Wahai Uqbah, tidakkah engkau mau menunggang kepadaku? Lalu kemudian pada waktu itu Uqbah mengatakan iya. Lalu kemudian aku pun menunggang bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam tunggangan itu ternyata tidak mengheningkan cipta, tapi ada obrolan. Ada obrolan antara baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan orang yang membonceng di belakang beliau. Jadi kalau kita berkendaraan, yang ngobrol di kendaraan itu biasalah. Sejak zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga demikian. Karena sekarang pakai helm aja, kalau pakai sepeda motor agak payah mau ngobrol dengan orang belakang. Tapi kalau pakai mobil, lah itu jauh lebih mudah untuk kemudian ngobrol. Meskipun tetap harus memperhatikan tempat yang akan kita lewati. Dalam obrolan itu, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil ya Uqaib. Uqbah itu dipanggil Uqaib oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Uqbah kecil. Ala u'allimuka surataini min khairi surataini qara'a bihiman nas. Maukah engkau aku ajarkan dua surat, yang surat itu surat yang terbaik yang dibaca oleh banyak orang. Itu pertanyaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Uqbah. Lalu Uqbah pun menjawab, bala ya Rasulullah, tentu kami mau wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa aqra'ani qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas. Setelah itu Rasul membacakan kepadaku dua surat, dan surat itu adalah surat Al-Falaq dengan kemudian surat An-Nas. Lalu kemudian summa uqimatis shalah. Tak lama setelah itu dalam perjalanan kami pun berhenti dan masuk waktu salat. Lalu kemudian sholat pun dilaksanakan, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menjadi imam setelah mengajarkan kepada Uqbah tadi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Al-Falaq di rakaat pertama dan membaca surat An-Nas di rakaat yang kedua. Maka para ulama memberikan penjelasan dalam membaca surat ketika kita sholat
itu seyogyanya berurutan secara susunan dalam surat yang sudah disusun di dalam Al-Quran. Artinya tidak sungsang. Kalau umpamanya rakaat pertama baca surat Al-Baqarah, kalau seandainya ingin pindah surat, ya ke surat Ali Imran. Pokoknya surat yang bawahnya, jangan naik surat yang atasnya. Umpamanya rakaat pertama baca surat Ali Imran, tapi kemudian rakaat kedua baca surat Al-Baqarah, itu yang disebut dengan sungsang. Rakaat pertama membaca surat An-Nas, rakaat kedua membaca surat Al-Falaq, itu yang disebut dengan sungsang. Meskipun sah, tapi secara afdoliyah, keistimewaan, keutamaan tetap yang berurutan sebagaimana susunan yang ada di dalam Al-Quran. Lalu kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu juga memberikan penjelasan, kaifa ra'aita ya Uqaib iqra' bihima kullama nimta wa kullama kumta. Lalu kemudian Rasulullah juga mengajarkan kepada Uqbah, gunakanlah surat itu agar engkau baca sebelum engkau tidur dan kemudian saat engkau bangun tidur. Jadi di antara pesan Rasulullah kepada Uqbah bahwa di antara keistimewaan surat Mu'awwidzatain Al-Falaq An-Nas, dia dibaca sebelum tidur dan kemudian juga dibaca saat bangun tidur. Ini di antara keutamaan surat Al-Falaq dan kemudian surat An-Nas. Lalu kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat yang lain dari Ibnu Aish Al-Juhni, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala lahu, bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, ya Ibnu Aish ala adulluka fa afdalu ma yata'awwadzu bihil muta'awwidzun. Maukah engkau aku beritahu tentang amal yang digunakan untuk memohon perlindungan, dan itu adalah kalimat yang paling baik yang digunakan oleh orang-orang yang memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi melindungi diri ada bacaan yang paling terbaik yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Maka kalau orang berkendaraan kan safety-nya tentu dia pakai hal-hal yang kemudian selalu diingatkan saat lalu lintas kan. Nah, itu biasanya pakai safety belt dan lain sebagainya. Itu secara perilaku. Tapi secara doa, ada yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, itu yang paling baik jika orang itu menggunakan dua surat tersebut untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dua surat itu adalah surat Al-Falaq dan kemudian surat An-Nas. Nah, ini diantara beberapa keistimewaan surat Al-Falaq dan kemudian surat An-Nas. Baik, sekarang kita masuk ke surat An-Nas. Surat An-Nas, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, An-Nas maknanya manusia, dan surat itu diawali dengan kalimat qul. Qul itu katakanlah wahai Muhammad. Kalau katakanlah wahai Muhammad berarti hitab itu yang diajak bicara di dalam surat ini kan satu. Karena kata kul itu untuk satu orang, bermakna anta, engkau itu adalah Muhammad yang dimaksud di sini. Berarti surat ini hanya untuk Muhammad, tidak untuk yang lainnya. Maka dalam kajian ilmu Al-Quran, surat itu ketika maknanya khas, ketika makna tekstualnya khas, khusus untuk Nabi Muhammad, tapi maknanya maknanya umum. Berarti bukan hanya untuk Muhammad, tapi juga untuk semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad secara tidak langsung, Allah mengajarkan kepada hambanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu, aku memohon perlindungan bi rabbin nas, dengan Tuhan manusia. Nah, itu ayat yang pertama. Lalu kemudian malikin nas, raja manusia, ilahin nas. Lalu kemudian ilahin nas itu Tuhan manusia. Jadi ada sembahan manusia, ada raja manusia, ada Tuhan manusia. Maka ayat 3 pertama itu disebut dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat Allah itu banyak sekali. Kalau kemudian yang masyhur itu ada 99 yang disebut dengan Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemudian kita tengok lagi di dalam Al-Qur'an, jika dinisbahkan dengan yang lainnya itu tentu lebih banyak dari sekedar 99. Banyak sekali nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Lalu di antara sifat Allah Subhanahu wa taala di sini ada namanya sifatur Rabb yang disebut dengan rububiyah. Rububiyah itu tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kepada Tuhan semesta alam. Nah, itu artinya kita tetap melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Ada kemudian wal mulku. Wal mulku itu raja. Jadi rajanya di raja itu ya Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan cari aina mulukud dunya, mana raja-raja di dunia.
Dan ketika Allah Subhanahu wa taala tanya, tak ada satupun raja yang berani mengangkat tangannya untuk mengatakan saya adalah raja. Nah, itu yang menunjukkan bahwa raja paripurna itu ya Allah Subhanahu wa taala ketika nanti berada di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kalimat yang ketiga, ilahin nas. Ilahin nas kalau kita tengok di dalam terjemahan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sembahan manusia. Jadi kalau Rabb itu yang mengatur, kalau ilah itu yang disembah oleh manusia. Jadi yang disembah oleh manusia. Maka ketiga-tiganya ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketiga-tiganya adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, fa huwa rabbu kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang mengatur segala sesuatu dan semua sesuatu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak ada yang hadir di muka bumi ini secara kebetulan. Dalam teori filsafat itu kan ada yang dengan teori kebetulan, bahwa ya kebetulan saja ada. Tapi ternyata kalau kita dekati dengan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, maka tak ada satupun makhluk yang di muka bumi ini hadir secara kebetulan. Semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mamlukah abidun lah. Kalau semua itu makhluk Allah Subhanahu wa taala, berarti mereka milik Allah. Kalau mereka milik Allah, maka mereka adalah hamba Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Maka kalau mereka adalah hamba Allah, mereka punya keharusan untuk patuh kepada tuannya, kepada rajanya. Meskipun ada yang patuh, meskipun ada yang tidak patuh. Tapi menariknya Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala ini meskipun dia yang menciptakan, kalau yang diciptakan tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kan tidak langsung murka. Ini hebatnya kan. Kalau kemudian kita adalah rakyat dari seorang raja, lalu kemudian raja membuat peraturan, kalau seandainya kita tidak patuh dengan peraturan itu, kira-kira diapakan Bapak Ibu? Kalau seandainya kita tidak, tak usah jauh-jauh lah, umpamanya di satu instansi ada orang yang paling tinggi dalam satu instansi tersebut, ada peraturan yang ditetapkan, kalau tidak patuh, kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Surat peringatan kan, SP1, SP2, SP3, setelah itu itu. Maka Allah Subhanahu wa taala kan tak pernah meng-SP kita. Berulang kali kita lambat absen kepada Allah, pernah Allah memberikan teguran dengan surat merah? Kan tak pernah. Padahal waktu-waktu kita untuk mengabdi kepada Allah, Allah sudah jelaskan. Tapi menariknya, berulang kali orang yang lambat absen, bahkan bukan hanya lambat absen, tidak melakukan sama sekali, tapi Allah Subhanahu wa taala tak pernah langsung mengeluarkan dari langit yang menjadi tempat kita berteduh, dari atas bumi yang Allah bentangkan untuk tempat kita tinggal. Nah, itu yang disebut maha sayangnya Allah Subhanahu wa taala, itu tak bertepi. Nah, itu dia. Tapi kemudian belakangan nanti semua Allah akan memintai pertanggungjawaban. Lalu kemudian Bapak Ibu, Allah menyuruh kita agar kemudian kita memohon pelindungan kepada Allah dengan tiga sifat ini. Jadi tiga sifat ini, maka kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Jadi memohon pelindungan dari tiga sifat tersebut. Dari apa? Nah, ini dari apa itu kemudian disebutkan di ayat yang ke-4, min syarril waswasil khannas, dari keburukan bisikan, dari keburukan bisikan setan yang bersembunyi. Jadi setan itu ada yang bersembunyi, yang dia selalu bersama dengan kita, yang kita tak bisa melihatnya, tapi dia selalu ada bersama dengan kita. Dan setan itulah yang disebut dengan qarin. Orang sering menyebutnya jin qarin. Qarin itu diambil dari kata corona, tapi bukan corona yang sudah lewat ya Bapak Ibu. Corona itu maksudnya yang mengiringi. Kalau yang mengiringi, maka setan itu selalu ada pada diri kita. Itu yang disebut dengan jin qarin. Itu kita punya. Maka Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk tetap memohon pelindungan kepada Allah, supaya jin yang ada pada diri kita itu bukan yang menguasai kita. Jin qarin itu tak bisa diruqyah lalu kemudian dia pergi, tak bisa. Jin qarin, kalau jin yang lainnya diruqyah dia akan pergi, tapi kalau qarin ini tak bisa diruqyah. Makanya ketika itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, dalam kitab sahih dijelaskan, ma min ahadin illa waqad ukila bihi qarinah, illa waqad ukila bihi qarinuh. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak ada satu pun seseorang melainkan Allah pasrahkan kepadanya satu jin qarin untuknya. Jadi berarti masing-masing kita ini punya jin qarin. Pernah kenalan Bapak Ibu dengan jin qarin kita? Itu kita punya, masing-masing kita punya. Menariknya ketika itu para sahabat bertanya, wa anta ya Rasulullah, Rasul apakah engkau juga punya jin qarin? Apa jawaban Rasulullah? Na'am,
aku juga punya jin qarin. Nah, jin qarin itu ada pada diri kita. Cuman kita tak bisa melihatnya karena keterbatasan pandangan kita. Sementara jin qarin bisa melihat kita. Jin qarin bisa melihat kita. Tapi menariknya kata Rasulullah, illa annallaha a'anani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khair. Hanya saja Allah memberikan pertolongan kepadaku sehingga jin qarin yang ada padaku masuk Islam, maka jin qarin yang ada pada diriku tak pernah menyuruhku kecuali untuk melakukan yang baik. Berarti jin qarinnya Rasul muslim. Kalau jin qarinnya kita Bapak Ibu? Mudah-mudahan muslim. Itu dia. Kalau jin qarinnya Rasul itu muslim, maka dia tidak pernah membisikkan sedikit pun kepada Rasul kecuali yang baik. Ginilah contoh sederhana Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini umpamanya. Lalu kemudian sudah mulai ada, kita dari rumah puasa ini. Lalu kemudian ada tempat makan yang tak tahu orang itu kan. Hanya agak-agak mau makan, agak-agak tidak itu kan. Tapi ketika ada bisikan untuk melakukan itu, berarti jin qarin kita belum muslim. Kenapa? Karena ada ajakan untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Jadi kalau terbesit sesuatu untuk melakukan yang tidak baik, itu jin qarin kita berarti belum muslim. Karena mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Contoh sederhana, kita mau pergi ke pasar, nampaklah uang merah tergeletak agak 3 lembar. Kita bawa duit pas-pasan. Itu kira-kira kita ambil, kita umumkan, atau kita bawa belanja ke pasar diam-diam Bapak Ibu? Ini kalau banyak orang umumkan, kalau sendiri ini dia. Atau kemudian kita memberikan uang 100.000, lalu kemudian kita belanja habis 70.000. Lalu kemudian entah karena banyak orang belanja, akhirnya penjual itu mengembalikan kepada kita 80.000. Kira-kira kita ambil kembalian itu atau kita amankan? Itu dia. Jadi kalau bisikan ada mengamankan, jin qarin kita berarti belum muslim. Masing-masing kita tuh punya jin qarin, tak ada yang tidak. Dan Bapak Ibu tak mungkin bisa mengusir jin qarin yang ada pada diri kita. Karena itu mesti Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Sampai Rasulullah saja punya, cuman diberi garis bawah jin qarinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu muslim. Karena muslim, maka dia tidak pernah menyuruh kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali yang baik. Keterangan yang lain juga masih berbicara tentang jin qarin dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas yang menceritakan di kisahnya Sofiyah binti Huyai. Sofiyah ini salah satu ummahatul mukminin, salah satu istri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah iktikaf. Kalau iktikafnya Rasulullah ini kan tak balik-balik Bapak Ibu. Ada yang 10 hari, ada yang 20 hari. Itu iktikafnya Rasulullah di bulan Ramadan. Jadi iktikaf itu ada iktikaf secara umum ketika kita duduk di masjid, lalu kemudian kita niatkan iktikaf. Ada iktikaf yang secara khusus, iktikaf di bulan Ramadan. Mulai malam 21 sampai kemudian selesai puasa Ramadan. Itu yang disebut dengan iktikaf di bulan Ramadan. Maka iktikaf itu tak balik-balik. Kalau kita iktikafnya balik atau tak balik-balik Bapak Ibu? Kalau kita iktikafnya balik, berangkat jam 11, nanti tak balik, langsung pergi ke tempat kerja, waktu buka balik. Kalau Rasulullah tak pulang-pulang. Itu iktikafnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka iktikaf itu ya masih agak berat lah di kita untuk tidak pulang-pulang, apalagi yang masih aktif kerja dan lain sebagainya. Tapi paling tidak kita berniat dengan kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita. Nanti kalau sudah sampai pada masanya pensiun, tidak ada aktivitas untuk kemudian yang bersentuhan dengan sosial, maka sempatkanlah untuk iktikaf 10 hari tak balik-balik. Itu. Tapi kalau yang paling enak ya itu di Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi lah. Cuman umroh Ramadan ini mahalnya minta ampun, itu aja dia. Itu yang paling enak di situ. Kalau di sini nih bawanya mau pulang buat kopi lah, dan lain sebagainya. Itu iktikaf. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pulang, lalu kemudian Sayyidah Sofiyah pun datang mengunjungi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu-ibu kalau nanti ditinggal bapak-bapak itikaf boleh jenguk. Ini dalilnya mana ini? Sofiyah waktu itu menjenguk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang waktu itu Rasulullah sedang itikaf. Lalu kemudian wa khurujum ma'aha lailan yuraddaha ila manziliha. Karena Sofiyah menjenguk Rasulullah dan pada waktu itu malam, tak mungkin Rasulullah membiarkan Sayyidah Sofiyah pulang sendiri. Akhirnya Rasulullah mengantarkan Sayyidah Sofiyah pulang ke rumah. Jadi diantarkan karena malam-malam ini
Dia jenguknya sendiri, tapi ketika pulang karena sudah malam diantarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falaqiyahu rajulani minal ansar. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengantarkan Sofiyah pulang ke rumah, nampaklah dua orang dari orang Ansor. Orang Ansor itu orang-orang Madinah yang dahulu menampung orang-orang muhajirin yang hijrah ke Madinah. Maka satu di antara ciri orang yang mengagungkan Rasul, hubbul ansor, cinta dengan orang Ansor. Ayatul iman hubbul ansor, tanda imannya seseorang dia cinta dengan orang-orang Ansor. Kalau orang-orang Ansor dahulu ada kesempatan oleh orang-orang muhajirin untuk senang dengan mereka, atau orang setelahnya yang masih berjumpa dengan sahabat, lalu bagaimana dengan kita yang tak jumpa dengan sahabat? Nah, maka kita yang tak jumpa dengan sahabat, untuk mencintai orang Ansor itu dijelaskan oleh para ulama adalah hubbu man nasara dinallah, mencintai orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk hubbul Ansor, cinta dengan orang-orang Ansor. Lalu kemudian falamma ra'aya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asra. Kedua orang itu ketika nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi berjalan berdua dengan seorang perempuan, mereka laju-laju. Kenapa? Supaya tak ketemu dengan Rasul dan perempuan yang bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mereka hanya tahu Rasul, ternyata perempuan yang bersama dengan Rasulullah itu mereka tak tahu. Ini siapa nih? Karena tidak tahu, khawatir, takut nanti dia berburuk sangka kepada Rasul dan lain sebagainya, mereka cepat-cepat. Tapi ketika mereka cepat-cepat, apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ala ruslikuma innaha Safiyah binti Huyai. Kata Rasul, tunggu, jangan cepat-cepat, ini Safiyah binti Huyai. Rasul ingin menjelaskan bahwa perempuan yang bersama dia itu Safiyah, supaya tidak timbul buruk sangka. Orang kan kalau sudah jelas jalan sama istrinya, kan orang tak berburuk sangka. Tapi kalau orang tak tahu ini istrinya atau siapa nih? Nah, itu makanya bapak-bapak mohon maaf kalau sedang berjalan dengan perempuan yang itu bukan istri, maka pastikan kalau nampak kawan jelaskan. Ini kalau tidak dijelaskan berbahaya ini. Apalagi kawan itu tahu kalau istri kita yang ini gitu. Tapi waktu itu kita jalan bukan dengan istri kita. Ini kan akan menimbulkan buruk sangka. Mau dibilang emaknya kok muda kali gitu kan? Mau dibilang anaknya kok sebaya itu kan. Nah, ini siapa nih kan gitu. Nah, makanya supaya tidak berburuk sangka orang kepada kita, jelaskan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan bahwa ini Safiyah, ini Safiyah yang saya antar malam-malam, ini Safiyah. Nah, lalu kemudian Rasul menjelaskan, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Setan itu kalau menggoda anak cucu Adam, kepada sesama dia akan menggoda orang itu, membisikkan supaya berburuk sangka, dia masuk ke kita itu lewat aliran darah kita. Jadi aliran darah kita. Maka setan itu bisiknya tak main-main Bapak Ibu. Dia bisiknya langsung ke hati. Kalau kawan bisikkan ke kita di mana? Masih di telinga. Tapi kalau sudah ke dalam dada, itu tempat yang paling berharga. Sementara anggota yang paling berharga di tubuh kita itu yang disebut dengan qalb. Disebut dengan qalbu, itu yang paling berharga itu. Maka doa kita, ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, itu di tempat yang paling berharga. Dan setan itu membisikkannya langsung menuju ke tempat yang paling berharga. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inni khasyitu ay yaqdhifa fi qulubikum syai'an aw qala syarran. Kata baginda Rasul, aku khawatir setan yang masuk menggodamu melalui aliran darahmu, lalu kemudian membisikkan di dadamu terkait dengan keburukan, sehingga kalian bisa menuduhku. Nah, itu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebetulnya merasa aman-aman saja, tapi orang yang tahu kita, kalau kemudian kita tidak memberikan penjelasan, ini setan yang akan bermain, sehingga kemudian akan ada tuduhan. Nah, tuduhan inilah yang paling berbahaya. Menuduh tanpa bukti ini kan fitnah, dan fitnah itu asyaddu minal qatl, lebih kejam dibanding pembunuhan. Makanya itu pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita menjelaskan tentang keadaan kita yang mungkin akan menimbulkan orang berburuk sangka kalau kemudian kita tidak menjelaskan. Jadi menjelaskan itu lebih baik. Lalu kemudian kalau tidak menjelaskan, orang yang melihat jangan langsung kemudian membuat membuat tanda kutip, membuat gosip sebelum kemudian dia klarifikasi dengan yang bersangkutan. Karena ini berbahaya. Maka dijelaskan siapa sebetulnya dia. Kita ini kan kadang suuzonnya yang dominan dibanding husnuzonnya. Maka husnuzon itu yang perlu kita kedepankan.
Husnuzon yang perlu kita kedepankan. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu terkait dengan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain Sayyidina Anas bercerita, "Inna syaitana wadi'un khutamahu ala qalbi ibni Adam." Setan itu meletakkan kendalinya di qalbnya anak cucu Adam. Jadi kalau kendali itu setan yang memegang Bapak Ibu, yang diletakkan kendali itu di tempat yang paling berharga, qalb kita itu tadi. Ini kan berbahaya Bapak Ibu. Bapak Ibu mengendarai kuda, supaya kuda ini bisa kita kendalikan, tentu ada kendalinya yang kita pegang. Sama Bapak Ibu mengendarai sepeda motor, mengendarai mobil, karena setirnya kita yang memegang, maka mau kita belokkan ke kanan, ke kiri atau lurus, itu tergantung pengendalinya. Maka begitu juga kita mau ke kanan, ke kiri, ke depan, itu ya tinggal setan yang meletakkan kendali di dalam qalb kita itu tadi. Lalu kemudian kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in zakara khonasa. Kalau orang itu menyebut nama Allah, maka setan pun bersembunyi. Dia tak jadi pegang kendali itu. Tapi kalau kita tidak menyebut nama Allah, maka kendali itu dia yang akan memainkannya. Maka supaya kendali setan yang diletakkan di qalb kita bukan setan yang memerankannya, sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu keluar dari rumah tadi, kita sebut nama Allah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Kalau mau makan, mau minum, bismillah. Ketika kita sebut nama Allah, dia yang tidak mengendalikan kita, dia bersembunyi, menjauh. Tapi kata baginda Rasulullah, inna syalta qoma qalbah. Kalau kita lupa menyebut nama Allah, setan itulah yang sedang mendalikan kita. Dan setan yang mendalikan kita itulah yang disebut fazalikal waswas al khannas. Itulah yang disebut dengan waswas yang dibisikkan oleh setan kepada manusia. Itu maksudnya lewat qalbnya, bukan lewat telinganya. Ini terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggonceng Aba Tamimah. Lalu kemudian waktu itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asara bin nabi imarahu fakultu ta'isha syaitan. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Aba Tamimah mengatakan ketika membonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan himarnya, ta'isa syaiton. Ta'isa syaiton itu maksudnya menderitalah setan. Lalu kemudian kenapa Aba Tamimah mengatakan menderitalah setan? Karena pada waktu itu dia sedang bersama dengan Rasul. Kalau bersama dengan Rasul ini aman nih, tak digoda oleh setan. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aba Tamimah? Kata Rasulullah, fa innaka idza qulta ta'isa syaiton ta'allama. Kalau engkau katakan itu, setan semakin merasa gagah dia. Jadi setan itu tidak bisa kita takuti dengan orang yang mungkin yang baik. Bahkan pada waktu itu Aba Tamimah karena bersama dengan Rasul. Kalau dengan sama Rasul, tak mungkin setan menggoda saya. Rasul kok di sebelah saya. Rasul kok yang saya ada di depan saya berbonceng dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pesan jangan katakan itu. Kalau katakan itu, maka setan akan semakin besar. Tapi kemudian sebutlah bismillah tasahhara hatta yasira misla zubab. Maka setan pun akan mengecil dan seperti seekor lalat sehingga dia tidak lagi mampu mengendalikan qalbnya manusia. Kalau kita sebut nama Allah, maka jangan berharap kita bisa mau berperang dengan setan. Pasti kita kalah kalau kita tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Maka cara kita mengalahkan setan dari dia mengendalikan kita, itu libatkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melibatkan Allah, maka dia akan mengecil sehingga tak mampu mengalahkan kita. Itu. Kemudian yang selanjutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih tafsir min syarril waswasil khannas. Tafsir yang kalau saya sebutkan sabda-sabda Rasul itu yang disebut dengan tafsir bil maksur. Artinya tafsir dari bagaimana Rasulullah menjelaskan kepada sahabat yang kemudian dikumpulkan oleh Imam Ibnu Katsir. Berikutnya dari Abu Hurairah, inna ahadakum idza kana fil masjid ja'ahu syaitan. Kalau orang sudah masuk ke masjid, setan pun datang menggodanya. Jadi jangan dianggap di musola, di masjid itu tak ada setan. Bapak Ibu ini waktu masuk ke musola, setan pun datang mengikuti kita, membuntut kita. Wah, itu setan nih. Maka setan yang tugasnya menggoda orang di dalam masjid itu namanya Hinzib, nama setannya. Maka Bapak Ibu jangan beri nama anak Hinzib, karena itu nama setan. Nah, jadi ada kutipan Imam Nawawi 9 nama setan. Jangan pakai 9 nama itu untuk anak kita, untuk cucu kita, untuk perusahaan kita. Karena itu nama-nama setan semuanya. Tapi orang sekarang nih makin aneh Bapak Ibu. Makanan itu diberi nama-nama setan. Apa? Cabai setan, mie setan, apa lagi? Rawon setan, apa lagi? Ustaz, kalau sultan gimana sultan?
Sultan. Sultan Takdir Ali Sabana, Sultan itu. Gimana itu? Baik, syaitan dengan sultan itu tuh beda. Iya beda. Nah, kalau dia beda tidak ada masalah, Pak. Yang jangan itu jangan gunakan nama syaitan, nama jin untuk nama. Ya, karena pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan nama anak itu kalau sudah berumur 7 hari maka cukur rambutnya, cukur habis nih, botak, lalu kemudian beri nama, lalu kemudian potongkan kambing untuk mengakikahkannya. Itu ketika umur 7 hari. Jadi mengakikahkan anak itu yang paling afdol ketika umur 7 hari. Bukan hanya memotongkan kambing, tapi bersamaan dengan itu kita beritahu kepada orang ini namanya, lalu kemudian kita berbagi dengan daging akikah sebagai bentuk rasa syukur kita akan lahirnya anak kita. Kalau ada orang mengatakan apalah artinya sebuah nama, dalam Islam sangat berarti. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa bi asma'i abnaikum. Di hari kiamat nanti Allah akan panggil kalian dengan nama kalian. Kalau tidak, dengan nama anak kalian. Kalau kita beri nama anak setan, kira-kira Allah manggil kita nanti apa? Wahai, itu dia, wahai bapak setan. Nah, ini kan tidak enak nih. Wah, tersinggung nanti setan-setan yang ada nih. Nah, karena sudah dipakai nama dia. Maka itu yang dimaksud kenapa perlu kita memberikan nama yang baik. Dan nama itu bermula dari 7 hari. Oh, ternyata tak bisa 7 hari. Berarti kelipatannya 14, tak bisa 14, 21. Tak bisa mengakikahkan 21. Tunggu kapan bisa. Maka yang mohon maaf yang sudah menikah lalu kemudian hamil sebulan 2 bulan mulailah menabung untuk akikah. Akikah itu pada dasarnya tidak mahal. Yang mahal itu kawan-kawannya. Kawan-kawannya saja yang lebih mahal itu. Akikah itu kan cuma 1 ekor kambing, selesai kan? Kalau perempuan. Kalau laki-laki 2 ekor. Cuman kawannya ini ya. Ada nasinya, ada buahnya, ada tehnya, kita pergi ke catering. Nah, itu yang paling mahal tuh di situ. Kalau kambing itu kan tak mahal. Kalau kambing tak mahal, asal tak bersamaan dengan hari raya Idul Adha saja lah. Dia tak mahal. Maka kalau seandainya kita tidak mampu dengan kawan-kawannya, cukup kita sembelih, lalu kemudian kita masak, lalu kemudian kita beli bumbu ke pasar, itu tak mahal kalau untuk 1 ekor kambing itu. Lalu kemudian kita bungkus, lalu kemudian kita bagikan. Dan masa akikah itu, kalau keterangan beberapa buku fikih, itu seyogyanya jangan pedas. Jadi ada unsur manisnya, itu akikah itu, masaknya. Jadi tidak usah pedas-pedas. Kalau pedas ya buat cabenya saja itu kan. Tapi daging kambingnya itu ya tidak usah pedas-pedas. Bungkus, bagi kepada tetangga, sanak, famili, kerabat. Udah selesai dah, gugur. Dibanding nunggu nanti karena kita tak punya cukup paket kawan-kawannya. Karena yang mahal ini kan kawan-kawannya nih. Kalau kambing saja kita ngundang orang, kambing saja atau ada kawannya Bapak Ibu? Kawannya tambahannya berapa tuh? 2 ini. Nah, nanti masih ada ayam bakar, nah 1 lagi ada apa nih? Nah, masih ada dendeng umpamanya. Kan kawannya ini yang membuat mahal itu. Maka jangan tunggu kita mengakikahkan anak saat kita sudah punya kawannya. Kita cari hari yang paling afdol. Kecuali di hari ke-7 itu kita sudah punya semuanya, tidak apa-apa. Tapi ada pula sebagian ibu-ibu, saya belum sehat Pak Ustaz, nanti nunggu saya sehat lah. Berarti dia mengundur dari hari yang paling afdol. Karena yang paling afdol itu ya 7 hari. Maka memberi nama tadi. Maka orang ketika di masjid, setan akan datang menggodanya. Maka jangan dianggap bahwa di masjid itu kita selamat dari godaan syaitan. Setan itu lari dari masjid ketika azan berkumandang. Allahu Akbar, lari dia sampai terbirit-birit falahu durrat. Seakan-akan setan itu mengeluarkan angin. Sampai seperti itu setan itu. Tapi ketika orang selesai azan, masuk lagi dia. Apa tanda bahwa setan itu menggoda kita saat kita sedang sholat? Satu diantaranya, kita ragu bilangan rakaat. Nah, itu diantaranya. Apalagi sholat sendiri. Allahu Akbar. Ini tadi 2, 3 ya. 2, 3. Kita batalkan, kita mulai lagi dari awal, berhasil tuh setan goda kita. Nah, itu. Jadi ragu bilangan sholat, itu setan menggoda kita itu. Jadi jangan dianggap bahwa kita Allahu Akbar di dalam sholat, kita sudah selamat dari godaan setan. Allahu Akbar. Tadi sebelum sholat cari kunci tak ketemu. Pas setelah takbir Allahu Akbar, ketika imam membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, oh di atas kulkas kunci tadi. Ah, itu tuh. Setan juga itu. Jadi jangan dianggap waktu kita berada di masjid, kita sedang sholat, setan tak menggoda kita. Ada setan yang memang tugasnya untuk orang yang ada di masjid, untuk orang yang sedang sholat. Nah, itu namanya khinzib.
Nah, itu yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an dari pesan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sedemikian rupa setan itu menggoda kita, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Di antara cara perlindungan terbaik itu dengan surat An-Nas. Jadi surat An-Nas itu adalah cara kita memohon perlindungan terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mu'tamar bin Sulaiman bercerita, "Zukirali anna syaitan al-waswas yunaffisu fi qalbi ibni Adam indal huzni wa indal farah." Ternyata setan itu membuat waswas kepada anak cucu Adam melalui qalbnya itu saat dia senang, saat dia susah. Senang digoda, susah digoda. Kira-kira kita pilih senang atau pilih susah, Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu? Pilih senang atau pilih susah? Senang digoda, susah digoda. Setan ini dia pokoknya tak akan pernah membiarkan orang lepas dari godaannya. Karena memang SOP-nya itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah baca SOP setan? Pernah? Nah, ya Allah abadikan dalam Al-Quran itu. Apa SOP-nya? La'uhwiyannahum ajma'in. Allah abadikan, aku akan sesatkan semua anak cucu Adam tanpa terkecuali. Itu SOP-nya. Kalau dia tidak menggoda, berarti dia keluar dari SOP penciptaannya. Karena memang itu dia untuk goda orang. Maka jangan ambil alih tugas setan. Menggoda orang untuk jahat, menggoda orang untuk tak berpuasa, itu kerjaan setan itu. Maka jangan ambil alih. Kalau kita ambil alih, itu setan punya itu. Setan punya, jangan diambil alih. Biar setan saja yang mengerjakan tugas itu. Ini. Jadi Fa'idha dzakarallahu nasa. Maka ketika kita sedang sedih kita sebut nama Allah, ketika kita sedang senang sebut nama Allah, maka setan itu akan bersembunyi, lepas untuk mengendalikan kita saat kita senang, lepas untuk mengendalikan kita saat kita susah. Maka kalau senang kita dianjurkan untuk mengatakan alhamdulillah. Kalau susah kita dianjurkan untuk mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Supaya apa? Supaya setan tidak mengendalikan kita waktu kita senang, supaya setan juga tidak mengendalikan kita saat kita susah. Senang itu kadang membuat orang lupa, Bapak Ibu. Maka kalau senang tidak lupa, itu berarti setan sedang tidak mengendalikan kita. Ada orang baik sebelumnya, baik sebaik-baiknya, waktu duitnya banyak, lepas dia dari baiknya. Ini setan ini punya kerja. Setan punya kerja. Lalu kemudian ada orang, waktu dia biasa, pokoknya baiknya luar biasa, tapi waktu dia sedih, berubah dia menjadi tidak baik. Kenapa? Karena setan mengendalikannya waktu dia sedih. Bapak Ibu sudah nonton film Satu Hari Dengan Ibu? Belum? Ini. Mungkin bisalah nonton. Ajak anak ya, jangan lupa. Ajak istri. Berarti setan itu SMS. Apa tuh, Pak? Senang melihat susah, susah melihat senang. Iya. Betul. Jadi itu setan. Jadi setan itu menggoda. Kalau di film Satu Hari Dengan Ibu ini kan ada anak laki-laki, baiknya luar biasa. Karena baiknya itu selalu ditopang oleh ayahnya. Jadi dia pergi ke masjid karena ayahnya pergi ke masjid. Lalu singkat cerita, ayahnya meninggal. Waktu ayahnya meninggal itulah dia merasa kehilangan yang berkesangatan, sedihnya luar biasa, sehingga dia tidak terkontrol dalam baiknya, sehingga dia lepas dari kebaikan. Itu setan menggoda waktu dia sedih. Nah, ini kan cuma film itu kan sutradara yang membuatnya. Tapi paling tidak kita bisa tahu bahwa ternyata senang dan sedihnya orang itu tak lepas dari syaitan. Ini setan. Yang paling nestapa nih, dahlah payah, dahlah sedih, masih jahat pula ini kan. Ini sudah jatuh tertimpa tangga namanya ini. Makanya ini diantara yang disampaikan oleh Sulaiman, oleh Mu'tamar bin Sulaiman dari ayahnya. Itu setan selalu mengajak kepada kita, menggoda kita baik senang atau sedih, lalu kemudian dia akan menggoda kita. Maka cara selamat itu ya kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Karena setan membisikkan sesuatu yang tidak baik di dalam diri kita, maka kemudian Bapak Ibu di ayat berikutnya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Jadi yang membisikkan agar orang melakukan kejahatan itu setan punya kerja. Maka ada orang yang dia bersemedi, lalu kemudian dia mengatakan Jibril datang kepada saya bahwa kalau saya ingin naik level, saya harus membunuh keluarga saya. Itu siapa yang membisikkan? Setan. Dicipta karya tidak jauh-jauh. Anaknya, istrinya dimasukkan ke dalam kamar, lalu kemudian kamarnya dibakar dari luar. Itu tuh apa? Setan yang membisikkan. Setan ini luar biasa, Bapak Ibu. Maka selamat itu saat kita libatkan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Tak bisa kita campur baurkan antara Allah dengan setan, tak bisa. Ya hak, batil, tidak akan pernah bisa bersatu. Ibarat air dengan minyak. Pernah bersatu Bapak Ibu? Tak pernah bersatu, kecuali di mangkok Indomie. Nah, ini baru bersatu. Masuk ke perut maksudnya bersatunya. Nah ini, jadi pasti dia akan membisikkan keburukan. Maka kalau kita dibisikkan oleh setan untuk melakukan keburukan supaya naik level, pasti itu bukan Jibril yang datang, pasti setan. Setan ini memang luar biasa. Dia kalau menggoda orang kan tidak langsung frontal Bapak Ibu. Untuk meninggalkan sholat tidak, tapi kemudian digodanya. Sholatlah, banyak orang yang nengok kamu sholat. Nah itu dia caranya dulu. Dia tidak akan langsung untuk meninggalkan sholat, tidak. Nah, begitulah setan menggoda kita. Maka kita dianjurkan untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari golongan jin dan manusia. Jadi ada setan jin, ada setan manusia. Maka kita jangan jadi setan manusia. Setan manusia ini yang mana? Yang ngambil tugas setan dia kerjakan. Nah, itu setan manusia itu namanya. Yuk kita beli togel nih. Nah, sedang ramai orang beli togel nih. Akhirnya kawannya dirayunya beli juga togel kawannya. Jadi menyesatkan kawan kepada kepayahan apalagi sesuatu yang haram, itu jelas sedang mengambil tugas setan. Maka rentenir itu adalah orang yang sedang memainkan tugas setan. Maka dia akan menjebak orang, cari A, cari B, cari C. Luar biasa. Dan setan dunia maya ini semakin banyak Bapak Ibu. Setan dunia maya itu apa? Ya yang nipu-nipu orang itulah. Lewat dunia maya, lalu kemudian habis orang mentransfer uang ke dia dengan dalih mendapatkan hadiah dan lain sebagainya. Jadi setan itu sudah di dunia gaib. Nah, itu. Dia gaibnya dunia maya itu maksudnya. Orang tak kenal dan lain sebagainya. Makanya wal'iyadzubillah, kita sama-sama memohon perlindungan kepada Allah. Dan yang paling terbaik untuk digunakan untuk memohon perlindungan kepada Allah di dalam Al-Quran satu adanya adalah salah satunya surat An-Nas. Maka ada zikir pagi, zikir petang, surat An-Nas, ada sebelum tidur, ada saat bangun tidur. Nah, itu diantaranya. Wallahu a'lam. Mungkin itu Bapak Ibu yang saya bacakan. Kalau ada yang ingin didiskusikan dari tafsir surat An-Nas, dipersilahkan jika ada. Baik, silakan. Jadi seperti ini dua ayat turun di Makkah, satu di Madinah. Dari Rasulullah Nabi sedang mengatakan apa namanya al-ikhlas itu, seperti 30 itu. Jadi berbedanya bagaimana Ustaz? Begini, Al-Quran itu kan turun kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam selama 23 tahun. Dan 23 tahun itu Rasulullah kan hidupnya antara Makkah dengan Madinah saja. Maka yang turunnya di Makkah namanya Makkiyah, yang turunnya di Madinah namanya Madaniyah. Lalu kemudian apa kaitannya dengan surat Al-Ikhlas, dan Rasulullah kok juga senang dengan surat Al-Ikhlas, keistimewaannya banyak. Nah ini tentu nanti pada surat Al-Ikhlas kita sampaikan lebih. Ya karena kalau Rasulullah lebih banyak memainkan Al-Ikhlas kan, katakanlah 30 itu kan. Kalau Allah lebih menyenangi surat apa namanya? Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq dengan Al-Ikhlas. Nanti karena ini tadi kan yang saya bacakan di awal keutamaan surat Al-Falaq dengan surat An-Nas. Karena keutamaannya oleh Imam Ibnu Katsir digabung jadi satu. Kalau nanti membaca keutamaan surat Al-Ikhlas, di situ nanti ketemunya, Pak. Jadi ketemunya di situ. Jadi ketemu utuhnya nanti di surat Al-Ikhlas. Insya Allah di pertemuan bulan apa ya? Ini berarti mungkin lah ke bulan depan, bulan Desember mungkin kalau tidak Januari. Nah, ketemu utuhnya insya Allah. Itu kan dua, kalau kita kesenangkan untuk apa 30. Iya betul. Kita termasuk. Iya. Nanti termasuk di keutamaan surat Al-Ikhlas. Nah ini cuman dia memang belum utuh disampaikan. Karena nanti itu di keutamaan surat Al-Ikhlas. Nah, ketemu nanti dibacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Karena ini hanya surat An-Nas saja. Jadi kalau ya memang ini tahapannya. Maunya Ustaz gini 30 Al-Ikhlas nanti aja ya. Ini Al-Falaq aja belum nih, baru An-Nas ini kan. Al-Falaq itu baru keutamaannya. Substansi di dalamnya belum kita bicarakan. Insya Allah nanti di Desember kalau tidak Januari insya Allah. Jangan bersedih. Boleh Pak, apa Pak? Mengenai maulid. Apa yang ditanyakan Pak? Maulid Nabi itu mengingat kemuliaannya apa mengingat kelahirannya. Kalau
mazhab Syafi'i, Maulid Nabi itu katanya bid'ah. Baik. Begini Ustaz, Nabi Muhammad kan tak pernah membuat Maulid Nabi. Baik. Mana yang benar itu? Baik. Rasul ditanya, kenapa puasa hari Senin? Apa jawaban beliau? Zaka yaumun wulidtu. Hari Senin, hari aku lahir. Nanti sampai ke sana, Pak. Dah. Itu di antara cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan ibadahnya dengan hari lahir beliau. Ini Rasulullah ketika ditanya. Yang Bapak sampaikan, kata Imam Syafi'i bahwa Maulid itu bid'ah. Betul, tapi tak berhenti di situ. Gimana? Kalimatnya tidak berhenti di situ. Ada sambungannya. Sambungannya itu yang tidak diposting oleh orang-orang yang tidak setuju dengan Maulid. Atau tidak tidak dilarang. Betul, tidak setuju dia dengan Maulid. Makanya disebut bid'ah. Loh, Imam Syafi'i saja kata bid'ah. Anda pengikut Imam Syafi'i kok buat Maulid? Nah, itu dia. Walakin, nah ini walakinnya ini tak ada disambung. Walakin di dalam bahasa Arab itu istidrak. Istidrak itu kalimat susulan yang menjelaskan kalimat sebelumnya. Nah, ini bahayanya di situ. Jadi orang mengklaim bahwa Maulid itu bid'ah karena kalimatnya tidak dibaca secara utuh. Kalau dibaca secara utuh, akan tetapi di dalamnya ada kebaikan, audidduha, atau sebaliknya ada keburukan. Kalau di dalamnya ada kebaikan, maka bid'ahnya hasanah. Kalau di dalamnya ada keburukan, maka bid'ahnya sayyi'ah. Maka ada kebaikan atau keburukan tidak. Maka Maulid itu kan sesuatu yang mubah. Kalau ada kebaikan menjadi pahala, kalau tidak ada kalau ada membawa keburukan justru yang menghadirkan dosa, itu sudah mesti. Seperti kita minum, ini mubah. Mau kita minum boleh, mau kita tidak minum juga boleh. Begitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, Maulid itu memang tidak berkaitan dengan hukum, tapi sebagai bentuk kita memuji baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kan memuji. Jadi kalimatnya kalimat madh. Berarti mengingat kemuliaannya. Di antaranya ya. Mengingat kelahirannya, kan begitu ya. Lahirnya itu penuh kemuliaan. Jadi memang tak bisa dipisahkan. Contoh, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha di dalam buku Urfut Ta'rif bi Maulidis Syarif. Urfut Ta'rif itu mengenal hari lahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aminah itu ketika hamil Rasul, dia tidak merasakan berat. Seperti umumnya perempuan ketika di kandungannya ada janin itu merasa berat, apalagi di usia 9 bulan. Dan itu tidak dirasakan oleh Sayyidah Aminah. Ketika Rasulullah lahir, api yang sudah disembah ribuan tahun oleh orang-orang Majusi tak pernah padam, waktu Rasulullah lahir padam. Ini kan yang tidak bisa dipisahkan. Maka itu di antara cara Allah memuliakan baginda Rasul. Sampai Rasulullah sebutkan, aku dari sejak Nabi Ibrahim sampai ayahku Abdullah, tak ada satupun di antara mereka yang pernah melakukan perbuatan sifah. Sifah itu perbuatan zina. Padahal ayah Rasul atau Rasul itu kan hidup di masa fatrah. Masa fatrah itu masa yang waktu itu tak ada Nabi. Tapi Allah Subhanahu wa taala jaga garis nasab Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bergembira, senang apakah dengan lahirnya, apakah dengan kemuliaannya, itu memang tak bisa dipisahkan. Maka namanya madah. Madah itu memuji Rasul dengan menggunakan teks sholawat, yang sholawat itu sangat banyak sekali. Maka kata Imam Nawawi, bi ayyi sholawtin kanat, sholawat itu dengan teks yang apa saja. Karena dulu ada orang-orang ini yang memang suka memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti kalau kita baca Sahih Bukhari, Bapak Ibu, sedangkan dahak Rasul itu para sahabat berebut untuk mereka usapkan ke tubuhnya. Maaf Ustaz, maaf. Boleh. Zaman Nabi kan tak ada itu. Acara Maulid itu. Baik. Tidak semua yang di zaman Nabi itu tidak ada, lalu kemudian tak boleh dilakukan, apalagi di luar ranah ibadah. Tapi Nabi Muhammad tuntunan kita. Begini. Baik, betul. Nabi Muhammad betul tuntunan kita. Jadi, kalau kita ngaji hukum, itu nanti ada ijma, ada qiyas. Qiyas itu sesuatu yang tak ada pada Nabi, tapi secara hukum ada pada sekarang, karena ada kesamaan penyebab kenapa sesuatu itu tidak dibolehkan. Begini, pada masa Rasulullah, itu tidak ada, dan Rasulullah tidak pernah bersabda, Rasulullah tidak pernah melakukan sholat sunnah wudhu. Itu tidak pernah. Tapi ketika
Sayyidina Bilal melakukan, Rasulullah tidak melarang. Itu satu. Jadi tak semua yang tak ada pada zaman Rasul. Salat berjamaah tarawih itu tak pernah ada pada masa Rasulullah sampai 30 malam, tidak ada. Adanya Sampai berapa? Hah? 30 malam tarawih. 30 Iya, tak ada. Bermulanya pada masa siapa? Masa Umar, bukan masa Abu Bakar. Apakah kemudian melakukan ini adalah sesuatu yang dilarang? Kan tidak. Maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tagnya apa ya? Lupa saya. Allahu Akbar, lupa saya. Pokoknya ikutilah aku wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di, dan kemudian sunnah-sunnah yang dirintis oleh khulafa'ur rasyidin min ba'di setelahku. Jadi ranahnya itu bukan sesuatu ini, maulid Nabi itu kita kaitkan dengan hukum wajib dan lain sebagainya, bukan. Itu mubah. Jadi kalau mubah ada baiknya menjadi bid'ah hasanah, ada buruknya menjadi bid'ah sayyi'ah. Jadi ke sana. Berarti tidak larang, tidak disuruh. Iya, betul. Tidak tahu dia jawaban. Nah, itu jawaban. Tidak ada yang Ustaz. Yang maulid itu kupikir ulang tahun. Yang ulang tahun itu kan orang Yahudi ya. Ulang tahun Yahudi ya Ustaz. Jadi benar mazhab Syafi'i menurut aku. Ya, baik. Ya, tidak ada masalah. Makanya jangan berhentikan bahwa maulid itu bid'ah kalau kita tidak membaca lanjutannya. Itu aja sih. Nah, itu dia, ada sambungannya. Allah. Baik, mungkin itu Bapak Ibu, karena sudah menunjukkan pukul 9 lebih, tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah senantiasa tunjuki kita jalan yang lurus, menghidupkan sunnah Rasul, layak kita bersama dengan beliau di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.